Shalom saudara. Saudara, setiap kali kita melihat ada orang yang sukses atau berhasil, mungkin yang pertama kali muncul di benak kita adalah, enak kali ya kalau jadi dia. Nah, saya mau mengusulkan setiap kali kita melihat orang yang berhasil, bagaimana kalau kita ganti dengan pertanyaan ini? Kira-kira proses tidak enak dan kerja keras seperti apa ya yang membuat dia berada di posisi yang aku sebut enak itu? Kenapa saudara? Karena bukankah yang sering menginspirasi hidup kita adalah proses ya, kisah proses orang dari nol, nobody, menjadi somebody. Bayangkan kalau ada film, tapi kisahnya adalah kisah keberhasilan aja, nggak ada prosesnya. Kan boring ya? Nah saudara, kerja keras adalah respons kunci kita terhadap panggilan Tuhan. Nah, mengenai kesempatan yang kerja keras, Amsal 20 ayat 4 berkata, pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Nah, dunia pertanian kuno itu memang benar-benar harus mengamati cuaca supaya bisa bekerja pada musim yang tepat. Nah, musim dingin itu memang bukan musim favorit karena nyaris tidak ada yang bisa bertumbuh di musim ini. Musim dingin adalah waktunya untuk mempersiapkan, musim untuk membajak. Jika tidak, maka ketika musim menuai tiba pun nggak akan ada hasil apa-apa. Tetapi seorang yang malas, dia enggan berjuang di musim dingin. Ia menuntut jadwal sesuka dirinya. Jadi ikut mood dan keinginan. Sehingga ia tidak peka kepada jendela kesempatan yang sekali tertutup, itu pasti akan hilang untuk selama-lamanya. Nah, pengkhotbah pun mengatakan hal yang sama saudara, bahwa hidup ini ada masanya, ada banyak perubahan. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Nah, perubahan-perubahan seperti ini bagaikan musim ya, itu pasti akan terjadi dan tidak jarang perubahan itu mendukakan hati kita. Misalnya ya, di masa pandemi ini banyak usaha-usaha besar. Orang-orang kaya lama yang sudah mapan itu habis kelindas. Saya juga kenal, tahu ya, ada seorang kaya lama yang akhirnya harus menjual aset-asetnya, jual vilanya di Trawas, dijual murah, ditawar orang murah pun terpaksa jual. Karena dia butuh uang untuk menutupi hutang-hutangnya. Nah, rumah yang ramai misalnya ya, dengan candra obrolan anak-anak, itu berubah sejak anak-anak berumah tangga. Apalagi kalau keluarga barunya ada di luar pulau, luar negeri apalagi ya. Di Imlek masa pandemi ini pun nggak bisa ngumpul semua kan, sepi ya. Saudara mungkin hidup yang produktif ya, yang dulunya masih muda, bisa kerja apapun ya, sekarang menjadi semakin terbatas seiring usia bertambah. Apalagi yang paling was-was di masa pandemi ini adalah yang berusia lanjut atau lansia. Namun inilah fakta hidup bahwa segala sesuatu di dunia ini akan berubah dan berlalu. Fakta ini memang saudara tidak menghiburkan hati sama sekali. Akan tetapi, orang yang malas, hatinya itu tidak mau mengakui fakta ini. Bukannya berjuang untuk kerja keras dan beristirahat pada waktu yang tepat, orang yang malas malah akan berhenti di mengeluh saja bahwa hidup ini susah, nggak seperti dulu. Lebih enak dulu, lalu mulai dia membandingkan sana sini, lebih enak dia ya, kok begitu ya, lalu setelah membanding-bandingkan mulai menyalahkan, dia sih yang bikin kayak begini, ini nggak berhasil gara-gara ini itu, tanpa dia betul-betul mempersiapkan benih untuk dipanen di musim yang akan datang. Saudara, kita perlu sadar bahwa hanya di dalam masa depan akhir bersama Tuhan, barulah kita akan mengalami yang namanya kelegaan, kedamaian, dan istirahat yang sempurna di dalam Raja Damai kita, Yesus Kristus. Hingga saat itu tiba saudara, yang ada adalah kerja keras. Masa pandemi ini mungkin bisa kita umpamakan seperti musim dingin. Ini musim yang kayaknya apa-apa susah bertumbuh, entah dalam pekerjaan maupun pelayanan ya, yang tampak itu kerja keras aja. Namun ingatlah bahwa musim ini pun akan berlalu dan berubah menjadi musim menuai jika kita mulai membajak saat ini. Sekarang adalah waktunya. Inilah kesempatan buat kita untuk membajak. Mari saudara kita semakin bijaksana untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami memaksakan dunia ini untuk dicocokkan dengan jadwal kami, keinginan kami, kemampuan kami. Padahal seharusnya kamilah yang beradaptasi menghadapi situasi saat ini. Kami berdoa Tuhan, berikanlah kepada kami fleksibilitas ilahi, agar kami lebih mempercayai rencana-Mu, melampaui rencana-rencana kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jayo saudara!